Halo semua, bertemu lagi bersama saya Regi Rido. Di video kali ini kita akan membuat sebuah vlogorithm ya, algoritma bagaimana cara menentukan kata value ya atau karakter yang diinputkan oleh user. Jadi kita akan mengoutputkan sebuah output ya, kata apakah user menginputkan karakter ya seperti semicolon atau colon ataupun double quotation atau single dan lain sebagainya. Banyak banget karakter, atau mungkin user menginputkan sebuah angka ataupun huruf. Nah, sebenarnya video ini dibuat ada yang mend-DM saya, dia nanya gimana cara membuat ya itu tadi, gimana menentukan inputan yang di input oleh user, menentukan inputan ya yang diinput oleh user ya. Susah banget ngomongnya. Oke. Nah, jadi untuk itu kita memanfaatkan yang namanya kode ASCII ya. Ini saya ngambil dari internet ya. Jadi ini websitenya nih www.saidalfarouk.net. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu apa itu ASCII, jadi adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Jadi pengkodean karakter di dalam suatu komunikasi elektronik. Nah, jadi ASCII ini merepresentasikan sebagai suatu nilai bilangan integer yang digunakan sebagai nilai pada suatu karakter. Jadi setiap karakter itu ada bilangan integernya. Nah, integer itu adalah kode ASCII. Kita akan mengambil yang printable ASCII characters karena karakter ini biasanya ada di keyboard kita gitu ya. Nah, ini sebenarnya caranya cukup simpel sih teman-teman ya. Jadi ini ya tutorialnya ya. Jadi pertama kita buat declare terlebih dahulu. Misalkan ya ini adalah code-nya buat nyimpan angkanya ya. Kemudian kita declare lagi string. Ini adalah value-nya. Nah, kenapa string ya? Karena tipe data yang paling aman itu adalah string gitu. Kalau misalnya teman-teman milih integer nggak bisa menyimpan sebuah huruf gitu. Tapi real juga sama, real juga nggak bisa menyimpan sebuah huruf, tapi real ini desimal ya. Tapi string itu bisa, dia mau huruf, mau karakter, mau angka itu bisa. Nah, seperti itu. Boolean nggak bisa, karena boolean cuma ada dua value ya, adalah true and false gitu. Jadi bukan paling aman, memang harusnya itu adalah string gitu. Kemudian kita buat output terlebih dahulu untuk memberikan sebuah perintah kepada user atau memprint sebuah perintah, inputkan sebuah karakter gitu, tanda seru ya. Lalu kita pilih statement input. Ini adalah input value ya. Nah, setelah kita input value, kita harus menyimpan si value ini ke dalam variable code yang udah kita buat tadi ini ya, tentu dengan statement assign. Jadi di sini code ya sama dengan to code. Nah, value. Jadi kalau teman-teman nanya to code itu apa sih? Jadi to code itu adalah mengkonversi dari bilangan, maksudnya dari karakter ya, dari karakter ke kode karakter, itu to code. Jadi kalau misalkan kita outputkan code-nya ya, nah kita inputkan pagar misalnya, dia akan mengoutputkan 35. Jadi kalau kita cek di sini nih contohnya nih ya, pagar itu adalah kode ASCII-nya itu adalah 35. Sebaliknya kalau kita pengen mengconvert dari to code, dari code karakter ke karakternya misalnya, kita bisa menggunakan to char gitu. Jadi kalau kita tes, kita inputkan 35 ya, kita enter. Oke, ini one of function code. Oke, 35 to char value. Oke, ini harusnya nggak integer, ini harusnya string. Oke, kita coba lagi ya. Tekan save. Ini kita cancel dulu ya. Nih, kalau kita inputkan sebuah angka 35 masih why? When a function is called, the arguments data being provided must match the parameter. Kita kan menginputkan sebuah value. Input value-nya adalah 35
to char value code. Apakah ini integer 35? Oke, kita coba cek flowgorithm. Kita cek documentationnya. Jadi cara ngoding itu, ini sebenarnya mirip-mirip ngoding ya, cuman ini masih dalam bentuk flowchart. Jadi kalau misalnya kita error, kita harus googling. Kalau misalkan sulit baca dokumentasi, kita bisa googling menggunakan bahasa Indonesia gitu. Kita ke intrinsic functions, kita cek di sini nih ada to char and convert a code character into a character. Oke, ini kan kalau to code convert a character C, ya C ini variable C ke code character integer. Oke, jadi di sini harusnya string, maksudnya harusnya integer ya, sepertinya ya. Code-nya itu adalah string. Oke, to char code is string value output code. Oke, ini harusnya aman ya. Kita coba 35. Nah, ketemu guys. Jadi kalau teman-teman lihat, nah 35 itu adalah pagar. Oke, tapi karena kita ingin menentukan apa yang diinputkan oleh si user, jadi kita balik lagi. Ini harusnya tadi integer, ini harusnya string. Oke, yang ini to code bukan to char. Oke, kita tes lagi pagar 35. Oke, kita udah dapet nih. Nah, kalau gampangnya kita bisa pakai if, statement if ya. Tapi supaya lebih singkat, kalau teman-teman lihat, karakter ini punya beberapa range ya. Yang pertama dari 32 sampai 47. Kemudian ada lagi nih dari 58 ya sampai 64. Ada lagi nih 91 sampai 96. Lalu di bawahnya ada lagi. Nah, kan banyak nih ya. Ada sekitar 4 pengkondisian yang harus kita tulis. Nah, supaya gampang, kita ambil yang paling sedikit dulu, yaitu adalah nomor. Karena nomor hanya dari 0 sampai 9. Jadi, kita bisa buat, ini outputnya kita hapus dulu. Jadi, kita buat if di sini. Karena dia cuma 0 sampai 9, jadi kita buat if code lebih dari sama dengan, lihat angka nolnya di sini. Ini adalah 48, maka 48 dan code ya kurang dari sama dengan, lihat angka paling besar 57. Kita tulis 57. Oke, jika code lebih dari sama dengan 48 dan code kurang dari sama dengan 57, maka kita bisa outputkan ini adalah berupa angka, atau mungkin supaya lengkap user menginputkan angka. Oke, itu. Kemudian kita lihat yang paling sedikit lagi, yang kedua, yaitu adalah apa? Yaitu huruf ya, karena huruf hanya maksudnya karena huruf hanya punya uppercase dan lowercase-nya. Jadi kita lihat yang uppercase dulu. Nih. Ini kita double klik, jadi buka kurung karena ada 2 kondisi yang mau kita uji di sini. Ya. Jadi yang pertama, code lebih dari sama dengan, lihat 65 dan code kurang dari sama dengan ya 65 dan ya code kurang dari sama dengan 90. Tutup kurung, ini adalah kondisi 1, atau ya buka kurung lagi. Nah, ini kondisi yang kedua, code lebih dari sama dengan 97 dan code kurang dari sama dengan berapa yang paling besar? Ini adalah 122 ya. Nah, gini. Oke, kalau udah kayak gini, kita tinggal copy aja. Di sini angka kita ubah menjadi sebuah karakter, bukan sebuah ya. Maksudnya katanya itu kita ganti. Oke. Nah, kalau udah gini, sisanya ini kan karakter ya. Ada 4 tadi range-nya. Ya, jadi kita udah pasti nih kalau konversi dari value ke code-nya nggak di dalam 4857,
Kalau dia nggak ada di sini, berarti dia akan ke false ini, ke yang if satunya lagi. Kalau nggak dalam kedua range ini, udah pasti dia karakter, karena dia nggak masuk dua ini. Karena kan kalau kita lihat di sini hanya ada 3 ya, ada angka, karakter, ini huruf ya. Sorry, ini huruf. Nah, jadi kalau bukan user nggak ingin bukan angka, nggak dalam range ini, berarti ke range yang kedua ini. Tapi kok yang kedua ini pun enggak, udah pasti yang diinputkan user itu adalah sebuah karakter gitu ya, karena cuma ada 3 kondisi, jadi kita bisa membuatnya seperti ini ya. Enggak yang ini, kalau enggak yang kedua ini udah pasti yang ini, gitulah kurang lebih ya. Oke, sekarang kita coba untuk run. Inputkan sebuah karakter A misalnya, maka user menginputkan huruf. Apalagi 4 misalkan, user menginputkan angka. Apalagi ini coba tilda ya, maksudnya tilda nih, user menginputkan karakter. Oke, hanya seperti ini teman-teman. Hanya menggunakan to code dan fungsi to code dan statement if. Cara menentukan apa yang diinputkan oleh user. Terima kasih sudah menonton, kita akan berjumpa di video selanjutnya.